Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi teman-teman, statement dari Hakan Calhanoglu ini dipelintir oleh banyak media. Banyak yang nulisnya begini, Hakan Calhanoglu merasa dirinya sebagai regista terbaik di dunia, di atasnya Toni Kroos dan juga Rodri. Kasihan banget jadinya banyak yang ngebully Hakan Calhanoglu ya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasa, gua akan nyerewetin berita-berita terkini terhangat dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama, ini ada data pengeluaran dan pemasukan klub-klub Serie A selama 10 tahun terakhir. Kalau dilihat-lihat teman-teman, saldonya seperti ini. Silahkan lihat pada layar. Di 10 musim terakhir ternyata Inter saldonya minus 246 juta. Buset deh. Tetapi kalau dibandingkan dengan Juventus, ini Juve lebih parah lagi. Dalam 10 tahun terakhir mereka minus 449 juta. Dan Milan jauh lebih parah teman-teman, minus 561 juta. Itu saldo kalau periodenya 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita coba kerucutkan menjadi 5 tahun terakhir, Inter menurunnya sangat amat signifikan, yaitu cuma minus 19 juta. Sedangkan Juventus minusnya masih sangat besar ya, minus 220 juta. Kemudian AC Milan minus 205 juta. Jadi teman-teman, ini pekerjaan yang dilakukan oleh Zhang bukan perkara mudah ya. Inter 10 tahun terakhir tuh utang masih 246 juta. Lalu kemudian neraca keuangan kita kalau dilihat 5 tahun terakhir di eranya Zhang cuma minus 19 juta. Jadi benar-benar irit ini presiden kita yang satu ini. Lalu kalau kita lihat di tahun 2023-2024 di musim ini kita bahkan plus 2 juta. Sedangkan untuk Juventus plus 4 juta. Nah, ini Milan yang parah teman-teman, tetap minus 50 juta. Gokil, ini Milan kok nggak bangkrut-bangkrut ya. Nah, kalau melihat data keuangan gini, yang bikin kagum sih Atalanta, Roma, Empoli, Verona. Gila, mereka surplus terus teman-teman. Atlanta 10 tahun terakhir surplus 233 juta. Mereka sukses menjual-jual pemain ya. Empoli di 5 tahun terakhir surplusnya 111 juta. Sedangkan AS Roma lebih gila lagi teman-teman. Cuma di musim ini aja mereka surplus 62 juta. Kemudian Verona surplus 67 juta. Nah, ini yang mengejutkan justru Monza ya. Mereka selalu minus di setiap periodenya. Di 10 tahun terakhir mereka minus 121 juta. Di 5 tahun terakhir mereka minus 119 juta. Dan di musim ini mereka minus juga 41 juta. Ini kekuatan uangnya Monza sebetulnya luar biasa juga mereka. Jor-joran beli pemain, berani berhutang. Ini bisa bayar nggak nih nanti mereka? Tapi teman-teman, setelah lihat laporan keuangan gini ya, gue berani mengatakan bahwa kita sebagai fans Inter sudah layak dan sepantasnya bersyukur ya bahwa manajemen kita saat ini di bawah komando Zhang punya visi yang sangat bagus, yaitu memiliki tim yang tidak terlalu banyak berhutang. Kita irit tetapi bisa tetap kompetitif di setiap musimnya. Top. Kemudian lanjut untuk berita kedua dari Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Berikut ini adalah daftar kiper kita selama satu dasawarsa terakhir. Kurang lebih ada 4 kiper nih, yaitu Julio Cesar yang bermain 300 kali, mencatatkan 128 kali clean sheet teman-teman. Kemudian setelah eranya Julio Cesar ada Handanovic bermain 455 kali, banyak banget. Kemudian clean sheetnya 166 kali. Setelah eranya Handa, tadinya berpikir akan ada Onana bertahun-tahun ya, selama belasan tahun mengawal gawang Inter. Tapi ternyata Onana cuma bermain 41 kali, ini kurang lebih cuma setengah musim saja, dan menghasilkan 19 kali clean sheet. Dan kemudian yang terkini adalah Yann Sommer. Dia baru bermain sebanyak 32 kali, tetapi sudah berhasil menorehkan 20 clean sheet, lebih banyak dibandingkan Onana. Gokil. Tetapi ya Yann Sommer usianya udah 35 nih, kayaknya nggak bakal bisa mencatatkan rekor sebanyak Handanovic. Lalu lanjut berita berikutnya. Nah, ini berita utama karena lagi hangat banget di sosial media, dijadikan bahan pergunjingan ya. Karena Hakan Calhanoglu
memasukkan dirinya ya dalam daftar nomor 1 regista terbaik di dunia. Banyak yang memberikan komentar negatif teman-teman, khususnya fans rival. Mereka bilang bahwa Calhanoglu arogan, merasa paling hebat. Kok bisa-bisanya Calhanoglu merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Toni Kroos. Gini teman-teman, gua jelasin konteksnya ya, kenapa Calhanoglu kok bisa menempatkan dirinya sebagai regista terbaik di dunia. Jadi ceritanya Calhanoglu itu lagi ada sesi interview dengan media namanya DAZN. Nah, dalam sesi interview tersebut ada games, ada permainan. Ini sebetulnya games yang biasa banget teman-teman. Ini adalah permainan yang udah sering kita lihat lah di Indonesia. Jadi di sesi interview tersebut, si MC, si pewawancara, akan menyebutkan 5 nama pemain sepak bola secara acak ke Hakan Calhanoglu. Nah, tugas Hakan Calhanoglu adalah memberikan penilaian ya, berdasarkan nama-nama yang disebutkan oleh MC. Mana yang paling bagus untuk menjadi regista, urutannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi misalkan nih, gue sebagai MC, gue menyebutkan nama Pirlo, lalu Hakan Calhanoglu akan memberikan penilaian. Pirlo dari 1 sampai 5 kira-kira sebagai regista dia ada di urutan berapa ya? Oke, Pirlo ada di urutan 3. Lalu gue bilang lagi, Kakak. Lalu kemudian Calhanoglu memberikan penilaian. Kakak itu sebagai regista ya ada di peringkat 5 lah, masih di bawahnya Pirlo, dan seterusnya. Nah, dalam konteks interview Calhanoglu ini ya, bersama media DAZN, nama pertama yang keluar dari si pewawancara adalah Toni Kroos. Kemudian Calhanoglu memasukkan Toni Kroos berada di peringkat 3 regista terbaik di dunia. Kemudian MC-nya ngomong Enzo Fernandez. Calhanoglu masukin Enzo di peringkat 5. Lalu nama ketiga yang muncul adalah Rodri. Calhanoglu masukin Rodri di peringkat 2. Lalu kemudian nama berikutnya yang dikeluarkan oleh MC adalah nama Kimmich. Nah, si Kimmich ini ditempatkan di nomor urut 4 oleh Hakan Calhanoglu. Dan ternyata teman-teman, nama terakhir yang dikeluarkan oleh si MC, oleh si pewawancara adalah nama Hakan Calhanoglu. Sedangkan untuk posisi yang tersisa tinggal posisi teratas, posisi nomor 1. 2 sampai 4-nya udah keisi kan? 2-nya Toni Kroos, 3-nya Rodri, 4-nya Kimmich, dan kemudian kelimanya adalah Enzo Fernandez. Nah, kalau situasinya gini, Hakan Calhanoglu mau gimana coba? Kan kebetulan banget nama terakhir yang muncul adalah namanya dia, dan posisi yang tersisa cuman ada posisi 1. Jadi mau tidak mau Hakan Calhanoglu menempatkan dirinya sebagai regista terbaik di dunia. Dan misalkan nih teman-teman, seandainya nama terakhir yang dikeluarkan oleh si MC, si pewawancara ternyata bukan nama Hakan Calhanoglu, tetapi nama Komeng gitu. Kan berarti dalam situasi ini Hakan Calhanoglu mau tidak mau ya menempatkan Komeng sebagai regista terbaik di dunia, di atasnya Kroos dan juga Rodri. Ya namanya juga permainan. Akan tetapi teman-teman, statement dari Hakan Calhanoglu ini dipelintir oleh banyak media. Banyak yang nulisnya begini, Hakan Calhanoglu merasa dirinya sebagai regista terbaik di dunia, di atasnya Toni Kroos dan juga Rodri. Kasihan banget jadinya banyak yang ngebully Hakan Calhanoglu ya. Banyak banget fans rival yang marah-marah gara-gara kemakan berita yang udah dipelintir oleh media. Emang ya teman-teman, ada-ada aja fans rival ini kalau udah benci semua hal kayaknya dipermasalahin. Akan tetapi ya teman-teman, kalau Hakan Calhanoglu dengan gagah berani mendeklarasikan diri sebagai regista terbaik di dunia, menurut gua nggak salah-salah banget loh. Ini kalau berdasarkan statistik data MB, kalau gue coba membandingkan ya data Hakan, Rodri, dan juga Toni Kroos, ini skill mereka per hari ini sebetulnya beda-beda tipis. Sebagai contoh teman-teman bisa lihat pada layar ya, dalam hal kemampuan memenangkan duel, wah ini Toni Kroos unggul, nilainya 98. Hakan Calhanoglu ada di peringkat 2, nilainya 93, beda tipis sama Toni Kroos. Kemudian Rodri jauh nih di peringkat 3 dengan nilai 78. Kemudian untuk kemampuan di area bertahan ya, kemampuan defense-nya, Calhanoglu unggul jauh ya, walaupun nilainya cuma 47. Tetapi 47 ini untuk ukuran gelandang sudah bagus. Untuk Rodri bahkan nilainya cuma 35,9, Toni Kroos nilainya cuma 35,5. Lalu kemudian untuk kemampuan mendribel bola, membawa bola ke area lawan, Rodri paling tinggi nilainya 95. Sedangkan untuk Hakan Calhanoglu ada di peringkat 2, nilainya 73. Lalu Toni Kroos teman-teman paling bawah, jeblok banget, nilainya 49. Jadi ternyata Toni Kroos ini bukan tipe gelandang, tipe regista yang sering mendribel bola ke area lawan. Akan tetapi untuk urusan umpan jauh ke depan, Toni Kroos paling tinggi teman-teman, nilainya 100. Rodri di peringkat 2, nilainya 98. Kemudian Calhanoglu cuma ada di peringkat 3, yaitu nilainya 92. Akan tetapi walaupun Calhanoglu ada di peringkat 3, nilainya tetap di atas 90 ya, nilai dia 92. Lalu untuk akurat passing, Toni Kroos 100 teman-teman, Rodri di peringkat 2, nilainya 97. Calhanoglu lagi-lagi ada di peringkat 3, tetapi nilainya tetap di atas 90, yaitu 99.
91. Lalu kemudian untuk umpan kunci teman-teman, Rodri paling tinggi dengan nilai 75, lalu Toni Kroos 63, sedangkan Hakan Çalhanoğlu cukup jeblok nih, nilainya 48. Sepertinya di Inter untuk umpan kunci lebih banyak Barella dan Mkhitaryan ya. Lalu kemudian untuk passing yang sifatnya progresif, untuk umpan-umpan menyerang, untuk build up, ini paling tinggi Toni Kroos, nilainya 99, Rodri 93, dan kemudian Hakan Çalhanoğlu ada di peringkat 3, nilainya 91. Nah, kalau kita coba membandingkan rating tadi teman-teman, ini bisa dilihat juga grafiknya di layar ya. Untuk si Hakan Çalhanoğlu warna biru, itu Hakan bila dibandingkan dengan Rodri dan Toni Kroos, dia itu sebetulnya stabil ada di peringkat 2. Hakan Çalhanoğlu memang tidak punya persentase yang mencolok banget kayak Toni Kroos ya, sampai nilainya 100. Tetapi dia juga tidak punya nilai yang jeblok banget seperti Rodri. Jadi si Hakan ini stabil berada di antaranya Toni Kroos dan Rodri. Nah, justru karena Hakan Çalhanoğlu secara rating stabil ada di peringkat 2 ya, menurut gua itu malah memperlihatkan bahwa Hakan Çalhanoğlu adalah pemain yang seimbang dalam menyerang dan juga bertahan. Hal ini justru menegaskan bahwa Hakan Çalhanoğlu adalah regista terbaik di dunia saat ini. Lalu teman-teman, di sesi interview antara Hakan Çalhanoğlu dengan media DAZN, selain ada sesi games yang kontroversial itu, ada beberapa statement menarik juga nih dari Hakan Çalhanoğlu. Gua akan bacain. Beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu deep playing playmaker, adalah salah satu regista terbaik di dunia. Namun saat itu tidak ada yang mempercayai saya. Padahal saya tahu betul kualitas saya dan saya tidak takut pada siapapun. Mengapa saya berani mengatakan bahwa saya adalah salah satu yang terbaik? Karena saat ini tidak ada regista yang mampu mencetak gol-gol seperti yang saya lakukan. Saat ini saya tidak mencetak gol dari jarak 5 meter. Saya mencetak gol-gol yang sulit. Dan saya juga tidak pernah melakukan umpan-umpan dengan jarak 5 meter, umpan-umpan pendek. Saya selalu berusaha melakukan umpan-umpan jauh ke final third, umpan yang mengarah kepada gol, dan saya masih selalu bisa untuk meningkatkan kemampuan ini. Sekarang lawan-lawan yang dihadapi oleh Inter selalu menjaga saya man-to-man marking seperti yang dilakukan oleh Roma. Akan tetapi dengan bantuan Barella dan Mkhitaryan, kami selalu bisa menciptakan ruang bagi saya, dan saya juga telah berkembang dalam fase bertahan. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, ini pertanyaan yang sangat memancing keributan. Pertanyaannya begini: apa perasaan bila Anda mampu memenangkan bintang kedua, Scudetto ke-20 sebelum Milan mendapatkannya? Lalu kemudian Hakan Çalhanoğlu jawab begini: tidak, saya tidak tertarik untuk menjawab hal-hal seperti ini. Setiap orang punya jalannya masing-masing dan setiap orang punya tujuannya masing-masing, dan kami saat ini hanya memikirkan diri kami sendiri. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, yaitu berita dari Marcus Thuram. Kemarin akhirnya dia cek medis ya. Ini ada di website resminya Inter. Dikatakan bahwa Thuram mengalami muscle elongation, muscle strain. Ini bahasa gampangnya kayaknya cedera otot. Menurut Sky Sport Italia, ini jurnalisnya namanya Matteo Barzaghi, dia mengatakan bahwa cedera yang dialami Marcus Thuram membuat dirinya harus absen selama 15 hari ke depan. Dalam jangka waktu ini, maka dia akan melewatkan pertandingan melawan Lecce akhir pekan ini, kemudian Atlanta di pertengahan pekan depan, dan lalu Genoa di pekan depannya lagi. Pemain internasional Prancis ini paling cepat akan kembali di partai lawan Genoa 4 Maret atau di partai lawan Bolonya 10 Maret. Aduh gila, lama banget teman-teman. Sedangkan kalau menurut jurnalis dari FC Internews Daniel Mari, dia mengatakan bahwa Marcus Thuram akan kembali fit sepenuhnya untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid di Spanyol 13 Maret nanti. Aduh, semoga Marcus Thuram bisa cepat sembuh ya, karena bukan apa-apa nih, efek dari Thuram cedera bisa jadi efek domino. Maksudnya begini teman-teman, ini kan Marcus Thuram 15 hari ke depan sudah pasti absen nih. Artinya Arnaud Taufik dan Alexis Sanchez akan punya banyak menit bermain nih, akan ada tambahan menit bermain. Nah, mereka berdua kalau menit mainnya kebanyakan bisa-bisa malah cedera. Alhasil bukannya Arnaud Taufik dan Alexis Sanchez mengisi kekosongan Marcus Thuram, bisa-bisa malah 3 striker kita cedera semua. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita,
saja.